Berikut adalah gambar sampul buku yang merepresentasikan tema pembangunan persaudaraan melalui metode kenabian. Mari kita telah makna dari kedua tulisan tersebut. 1. Proyek Super Mega. Tulisan ini menandakan bahwa proyek yang dirujuk adalah sesuatu yang besar, ambisius, dan kompleks. Istilah super mega memberi kesan bahwa proyek ini mencakup skala yang sangat luas, baik dalam hal dampak, jangkauan, maupun tujuan yang ingin dicapai. Konteksnya mungkin mengarah pada proyek tujuan menghubungkan kembali nilai-nilai spiritual, tradisi, teknologi, dan manusia dalam skala global atau multidimensional. 2. The reconnection of human essence with spiritual illumination through inspiration. Arti harfiah, penghubungan kembali esensi manusia dengan pencerahan spiritual melalui inspirasi. Makna mendalam, reconnection, penghubungan kembali, menunjukkan bahwa esensi manusia sebelumnya telah terhubung dengan pencerahan spiritual, tetapi mungkin telah terputus karena modernisasi, materialisme, atau berbagai tantangan lain. Human essence, esensi manusia, mengacu pada sifat dasar atau jiwa manusia yang mendalam, yang mencakup aspek nurani, moralitas, dan spiritualitas. Spiritual illumination menggambarkan pengalaman atau wawasan yang mendalam yang membawa seseorang kepada pemahaman tentang kebenaran yang lebih tinggi atau hubungan dengan spiration melalui inspirasi. Menekankan bahwa jalan untuk mencapai pencerahan ini adalah melalui ilham atau inspirasi yang dapat datang dari refleksi, teknologi, atau kolaborasi dengan pihak lain. Hubungan keduanya. Makna keseluruhan. Proyek ini tampaknya berfokus pada membangkitkan kembali hubungan manusia dengan spiritualitas melalui pendekatan yang inovatif, menggunakan teknologi, ilham, dan tradisi. Dalam skema yang besar, proyek ini mungkin mengupayakan keseimbangan antara aspek spiritual dan teknologi modern untuk memperbaiki kondisi manusia dan lingkungan mereka. Teks ini memberi kesan bahwa proyek ini tidak hanya teknis, tetapi juga holistik, mencakup jiwa, pikiran, dan semangat manusia. Illuminati, antara penguasaan dan pelayanan. 1. Pengertian umum tentang Illuminati. Illuminati adalah istilah yang mengacu pada berbagai hal tergantung pada konteks pembicaraan. Istilah ini dapat dipahami melalui sejarah, teori konspirasi, budaya populer, dan sudut pandang filosofis. Penjelasan berikut memberikan gambaran menyeluruh tentang Illuminati dalam berbagai dimensi. Syah 2. Illuminati sejarah. Secara historis, Illuminati merujuk pada sebuah kelompok rahasia bernama Bavarian Illuminati, didirikan pada tahun 1776 di Bavaria, Jerman oleh Adam Weishaupt. Tujuan kelompok ini adalah mempromosikan pencerahan melalui logika, kebebasan berpikir, dan penghapusan pengaruh agama dalam politik pemerintahan. Bavarian Illuminati hanya aktif selama beberapa dekade sebelum dibubarkan oleh pemerintah Bavaria pada akhir abad ke-18. Illuminati dalam teori konspirasi. Dalam teori konspirasi modern, Illuminati sering dianggap sebagai organisasi rahasia yang diduga memiliki pengaruh besar terhadap politik, ekonomi, dan budaya global. Kelompok ini digambarkan sebagai elit globalis yang mencoba mengendalikan dunia, sering dikaitkan dengan simbol-simbol seperti mata satu, piramida, atau angka tertentu seperti 666. Teori konspirasi menyebutkan bahwa Illuminati bertujuan menciptakan tata dunia baru, New World Order, sebuah tatanan global di mana mereka memegang kendali penuh atas umat manusia. Illuminati dalam budaya populer. Illuminati sering muncul dalam buku, film, musik, atau media lainnya. Buku karya Dan Brown, seperti Angels and Demons, memperkenalkan Illuminati sebagai kelompok yang berseberangan dengan gereja. Dalam musik dan film, simbol Illuminati sering digunakan sebagai elemen misteri atau estetika. 5. Illuminati antara penguasaan dan marwah. Illuminati dalam konteks penguasaan global, Pak. Illuminati dianggap sebagai simbol kelompok globalis yang berorientasi pada penguasaan makhluk di bumi, termasuk manusia, dengan fokus pada kepintaran, kontrol, dan dominasi. Mereka diduga menggunakan teknologi, ekonomi, politik, dan media untuk membangun kekuatan, sering tanpa mempertimbangkan kesejahteraan manusia atau makhluk lainnya. Fokusnya adalah keuntungan pribadi dan penguasaan dibandingkan dengan pelayanan kebaikan. B. Ilumi representasi marwah atau spirit pelayanan.
Dalam pandangan positif, Illuminati dapat dipahami sebagai lambang pencerahan spiritual, ilham, atau intuisi dari individu atau kelompok yang melayani manusia dan makhluk lainnya dengan tulus. Para alim ulama atau tokoh agama yang membawa pencerahan berperan membangkitkan harmoni, keseimbangan, dan kebaikan universal. Mereka rela mengorbankan kepentingan pribadi demi membantu orang lain, terutama yang jujur dan sederhana. 6. Kontribusi waktu, keahlian, dan finansial. A. Ketidakselarasan niat. Jika hati, ucapan, dan tindakan tidak selaras, maka kontribusi waktu, keahlian, dan finansial cenderung membawa 1. Kepentingan pribadi, fokus hanya pada keuntungan diri sendiri tanpa memperhatikan dampak terhadap orang lain. 2. Kejahatan dan perusakan, digunakan untuk tujuan manipulasi, eksploitasi, atau pengrusakan lingkungan dan masyarakat. 3. Pencitraan palsu, tindakan tampak baik di permukaan tetapi bertentangan dengan niat yang tersembunyi. Contoh, seseorang yang mendonasikan uang untuk proyek sosial demi popularitas. Teknologi digunakan untuk memperbudak manusia alih-alih membantu mereka. B. Keselarasan niat. Jika hati, ucapan, dan tindakan selaras, maka kontribusi akan menghasilkan kebaikan dan perbaikan, membawa dampak positif bagi manusia dan lingkungan. 2. Dalam jangka panjang, membentuk perubahan berkelanjutan untuk kebaikan bersama. 3. Ketulusan, bebas dari motif tersembunyi dan niat buruk. Contoh, waktu dihabiskan untuk mendidik generasi muda agar menjadi individu yang bermanfaat. Teknologi dirancang untuk mempermudah kehidupan dan menyelesaikan masalah sehari-hari. 7. Fakta versus fiksi. Fakta, Illuminati secara historis memang ada, tetapi pengaruhnya terbatas pada abad ke-18 di Bavaria. Teori tentang Illuminati modern yang mengontrol dunia tidak memiliki bukti yang dapat diverifikasi. Kesimpulan, Illuminati adalah istilah yang mencerminkan dua sisi, penguasaan atau pencerahan. Maknanya tergantung pada niat dan konteks penggunaannya. Dalam konsep globalis, Illuminati berfokus pada dominasi dunia dan materialisme. Dalam marwah spiritual, Illuminati menjadi simbol pelayanan, harmoni, dan kebaikan universal. Kontribusi waktu, keahlian, dan finansial bersifat netral. Keselarasan hati, ucapan, dan tindakan menentukan apakah kontribusi tersebut membawa kebaikan atau kejahatan. Dengan niat baik yang selaras dengan tindakan nyata, setiap kontribusi dapat memberikan dampak positif yang besar. Metode dan niat memengaruhi hasil dari musyawarah, koordinasi, konsultasi, dialog, dan diskusi, khususnya dalam konteks memperbaiki atau merusak dunia. Mari kita analisis kedua poin tersebut. Jika dilandasi oleh metode iblis atau penguasaan, ciri-ciri utama, kesombongan dan kejahatan. Diskusi cenderung dikuasai oleh ego dan pendapat pribadi yang dianggap lebih penting daripada masukan orang lain. Pendapat tunggal, hasil diskusi didasarkan pada dominasi satu pihak, bukan pada kolaborasi. Proses tertutup, keputusan dibuat secara sepihak atau dalam kelompok kecil yang tidak inklusif. Kesulitan dan beban, semakin lama prosesnya, semakin berat dan sulit untuk mencapai kesimpulan yang adil karena banyak pihak merasa diabaikan. Dampak pada teknologi. Meskipun teknologi informasi sudah sangat maju, jika digunakan dengan niat buruk atau metode iblis, teknologi tersebut cenderung menjadi alat untuk memperluas dominasi, manipulasi, dan kerusakan. Contoh, teknologi yang digunakan untuk menyebarkan propaganda, hoax, atau kontrol yang menindas. B. Jika dilandasi oleh metode kenabian. Ciri-ciri utama, kerendahan hati dan kebaikan, pendapat orang yang dihargai, dan proses diskusi berfokus pada kolaborasi untuk kebaikan bersama. Pendapat kolektif, kesimpulan diambil berdasarkan masukan berbagai pihak dengan semangat mencari kebenaran bersama. Proses terbuka, diskusi berlangsung inklusif, transparan, dan terbuka untuk semua pihak yang relevan. Kemudahan dan ringan, dengan pendekatan yang baik, proses semakin mudah dan hasilnya dapat diterima banyak pihak. Dampak pada teknologi. Dengan niat baik dan metode kenabian, teknologi menjadi alat untuk mempercepat penyelesaian masalah, menyebarkan kebaikan, dan memperbaiki kondisi dunia. Contoh, teknologi yang digunakan untuk pendidikan, advokasi keadilan, dan mempererat hubungan manusia secara global. Kesimpulan, metode iblis, meskipun teknologi berkembang pesat, tanpa niat baik, hasilnya adalah kerusakan, dominasi, dan kejahatan. Hal ini terjadi karena proses yang berlandaskan kesombongan menghambat tujuan mulia. Metode kenabian.
Dengan kerendahan hati dan niat yang lurus, teknologi dapat menjadi sarana untuk mempercepat perbaikan dunia. Proses yang transparan, inklusif, dan kolektif memastikan hasil yang bermanfaat bagi semua. Wallahu alam, semoga kita senantiasa diberi kemampuan untuk menggunakan metode yang baik dan memanfaatkan teknologi demi kemaslahatan umat manusia. Situasi dan tantangan persaudaraan di Al-Wafa. Realitas tantangan persaudaraan. Seiring berjalannya waktu, dinamika di Al-Wafa telah mengalami perubahan yang signifikan. Sebagian besar pengguna Al-Wafa saat ini tampak hanya menjalankan fungsi fisik tanpa menyertakan roh nilai-nilai yang menjadi dasar persaudaraan sejati. Lebih jauh, keberpihakan roh atau kesadaran spiritual mereka cenderung berlawanan dengan arah yang kami perjuangkan. Dukungan yang tersisa. Saat ini, hanya sejumlah kecil individu, yaitu sekitar 2,05% atau 2,5% yang tetap berkomitmen mendukung keberlanjut fungsi Al-Wafa yang kami perjuangkan, yaitu Saten, Setutu, Pondok Lauk Lompangan, Ajung Jember, Lora Hamid, Kertonegoro, Jenggawah Jember, Sidroto, Muhammad Farifki, Muhammad Taufik Hidayat, Tanggul Jember, 5. Muhammad Mahfudz, Gumo Saiful Rizal, Tom, Setelah Muhammad Irfan, Mubran, Lebator Ahmad Lutfianto, 9. Beberapa lainnya berjumlah sekitar 7 orang. Namun, jumlah yang terbatas ini tidak memadai untuk melangsungkan visi besar dan fungsi Al-Wafa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif yang lebih luas dengan melibatkan pihak-pihak strategis. Upaya pelibatan dukungan lokal dan regional. Dukungan dari orang-orang Jember. Kami mengidentifikasi Dr. Lina Srillah dengan nama panggilan Mas Anas dan Bapak Andaka Pratama dengan nama panggilan Bapak Andaka sebagai representasi warga Jember. Mas Anas ahli di bidang gerakan, sedangkan Bapak Andaka ahli di bidang pengajaran yang berpotensi mendukung fungsi Al-Wafa. Namun, menghadapi tantangan berupa komunikasi dan koordinasi yang sulit, terutama dalam menghadapi Kiai Raden Haji Lutfi Ahmad yang memerlukan pendekatan yang bijaksana dan intensif. 2. Pelibatan sosok dari luar Jember. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kami memfungsikan Zdor Haryanto dan Ustanso Syamsi Mawardi sebagai mitra untuk membangun jaringan dan memperkuat persaudaraan. Kendati demikian, keduanya masih belum memiliki pengenalan luas di kalangan masyarakat Jawa Timur. 3. Mengundang tokoh dari Jawa Timur. Dalam upaya memperkuat pondasi, kami mengundang tokoh yang memiliki pengalaman mendalam dalam persaudaraan, yaitu Kiai Hanan, dikenal dalam pelurusan silsilah Wali Songo. Bapak Purnomowi, dikenal dengan membangun dan menjaga persaudaraan cinta tanah air Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan legitimasi dan memperkuat jaringan persaudaraan di tingkat regional. Pendekatan nasional dan global. Dukungan di tingkat nasional. Untuk menjembatani kebutuhan nasional, kami mengandalkan Bapak Nurul Hidayat, Esos MUP, seorang dosen dari Banyuwangi yang memiliki hubungan dengan komunitas Jember. Beliau memiliki pengalaman mendalam, termasuk pemahaman tentang ceramah Sheikh Imran Nazar Hussain sejak 2008 ketika beliau berada di Australia. 2. Jembatan kepada Sheikh Imran Hussain. Keberadaan Bapak Nurul Hidayat Esos MUP juga diharapkan menjadi penghubung strategis kepada Sheikh Imran Hussain, yang mana pernah bertemu ketika Sheikh Imran Hussain hadir di Al-Wafa pada pertengahan Desember 2024. Hubungan ini penting untuk menyampaikan perkembangan Al-Wafa di tingkat global, terutama terkait dengan upaya mengatasi kegagalan pertanian dan berbagai tantangan lainnya. Melalui sinergi dari berbagai tingkat lokal, regional, nasional, hingga global, kami berharap Al-Wafa dapat terus bertahan dan berkembang. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga segala tantangan ini dapat diatasi dan persaudaraan sejati di antara kita tetap terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.